Selamat siang semuanya. Seolah-olah kita baru bertemu padahal dari pagi. Apalagi saya jangan bosan dari jam 6 pagi Apalagi tadi ya. Kakak Ojib dari jam 6 pagi, saya baru nyambung di jam 12. Ya, udah kerasa? Sudah kerasa, mulai kerasa sesek-sesek. Bustianya sudah mulai berasa. Biar kita merasakan yang ada di sana. Untuk resepsi Betul. kan harus Apalagi gini. ini Mbak Erina sama Mas Kaisang Ya. sampai jam 9 malam. Betul. Jadi saya juga latihan jadi Mas Kaisang. Ya, tinggal nunggu saya dapat jodoh dan nikahnya kapan. Terima kasih. Baik, kita sudah ada narasumber berikutnya lagi. Ini ada make up artist. Kalau orang bilang sekarang MUA. MUA. Gitu. Ada Mbak Masyita Fajar ini. Halo, selamat siang Mbak Masyita. Mbak Masyita, kalau misalnya dilihat dari prosesi pernikahan Kaisang dan Erina, itu ya kita mengencamkan Mbak Erina emang udah cantik dari lahir ya. Yes. Mbak Masyita melihat makeup day by day-nya itu seperti apa? Aku ngelihat dari awal ya, dia dari pre-wed itu udah, wah ini mukanya nih Materialnya enak gampang banget. ya? Iya, mukanya Oh iya, enak banget. kalau buat orang MUA itu dilihat kan, saya udah dengar berapa kali nih interview MUA, pasti mereka gini, mukanya enak banget Iya, buat di make up, iya. gitu ya. Ini enak dalam arti comfort zone atau enak untuk bisa diulik? Kalau aku lebih ke bisa diulik, Oh, oke, tantangan. tantangan. Oh iya iya iya. Gitu misalnya nih kayak mata monolit ya, monolit eyes itu cukup susah. Kalau misalnya bagi pemula ya, pemula. Nah itu tuh ada banyak teknik-teknik ya gimana caranya biar matanya tuh bisa. Biasanya kan orang Terbuka. diakalinnya udah itemin aja gitu kan. Oh iya bisa sih, tapi jangan hitam semua juga ya. Jadi nanti disangka, hai mau kemana Halloween party? Oh gitu iya kan? benar. Iya jadi ada teknik-tekniknya Oke, gitu. jadi jenis mukanya Erina ini muka yang tadi udah dibilang sama Anissa, udah cakep aja dari lahir gitu. Tinggal tantangannya itu berasa untuk seorang MUA gitu. Pengen diapain gitu. Oke, tapi kamu sendiri MUA udah berapa lama? Aku kurang lebih 7 tahun. 7 tahun. Basicnya otodidak dulu karena Aku suka atau kuliah. gimana? Oh kuliah. Aku kuliah di UNJ. Di situ ada pendidikan tata rias. Wow. Berarti Kalau emang misalnya kuliah. lihat, Ya. ya memang sudah tertarik soal makeup Iya. dari sejak kuliah ya. Dari SMA malah makanya pilihnya pendidikan Oh, tata dia rias. sebelumnya udah tertarik, akhirnya kuliah ngambil biar lebih terfokus lagi. Nah, Mas Iya. Syita, kalau misalnya lihat Mbak Erina, Iya. itu tipikal mukanya cocok dengan padanan seperti apa? Kalau aku ya, kayaknya aku bakalan yang kayak dia pas pre-wed deh. Pas pre-wed dia kayak Hollywood glam gitu, tapi tetap soft, nggak berlebihan gitu. Ya. Ya, Nih kita cantik coba banget. lihat tampilannya, ini dia foto-foto Nah. pre-wed. Jadi kayak makeup no makeup gitu nggak sih? Bukan ya? Coba Enggak, lebih masih kelihatan makeup. Kalau makeup no makeup tuh Korea-Koreaan gak sih? Korea-Koreaan. Ah, iya. padahal Kalau yang ini- buatnya lebih lama daripada makeup yang biasa. Oh, ini lebih soft susah. makeup. Kalau ini soft makeup, tapi di bagian matanya dia kelihatan gitu loh. Kalau dia makeup. Cuma kalau lihat dari karakternya Erina sendiri sebelum-sebelumnya memang dia memilih look yang seperti itu. Makanya ketika pas resepsi ini orang banyak yang kaget karena pangling banget gitu ya. Yes. Ya. Boleh nggak kita lihat pada saat siraman dan midodareni? Nah, ini biar kita lihat compare-nya ya. Ini Iya. kalau Dari lihat siraman dan pre-wed, midodareni kemudian masuk ke akad beda. Sekarang Iya. resepsi beda Iya, lagi. beda. Nah, ini pas saat siraman. Siraman ya. Kayak ini tuh dibuat seger gitu ya, soft seger. Matanya lebih ditonjolin kayak di bagian sini ya. Iya. Bagian matanya Dan memang- harus natural ya. Kalau misalnya dilihat dari wajah, struktur wajahnya Mbak Erina ini, Iya. apa Mbak yang bisa ditonjolkan supaya lebih on point lagi? Dia tuh apa ya, bagian mata sih. Mata sama alisnya dia tuh kayak udah enak gitu loh buat ditonjolin. Center point-nya di situ ya. Iya, center point-nya di situ. Jadi kalau itu udah dapet ya udah sisanya kayak flawless aja. Yes. Oh, Benar. iya. Benar. Gak perlu shading-shading yang terlalu maleficent gitu ya? Nggak perlu lah ya. Kalau Shading Memangnya Maleficent ya? aku. Kalau buat Mbak Erina nih kayaknya shadingnya bagusnya tuh yang lebih untuk dimensi warna aja, dimensi iya, warna iya, pada iya. wajah, bukan yang dibikin Bikin strong. struktur baru gitu ya. Oke. Nggak usah. Mbak, tapi kalau sebenarnya ini kan make up-nya adat tuh pas setelah. Iya. Itu kan challenging-nya luar biasa. Boleh ya. kita lihat yuk waktu akad ya? Akad kali ya. midodareni. Midodareni bakal Kita beda belum lagi. lihat midodareni. Pokoknya kita lihat next step-nya aja deh, setelah yang ini ada make up yang bisa ditonjolin, bisa kita lihat di acara apa ya gitu. Ini berarti Tapi ini memang biasanya pada saat akad tuh fresh-fresh gini aja ya? Siraman. Siraman, Pada saat sorry. siraman pasti fresh.
gitu. Dan harus waterproof nggak? waterproof Ya kan? dong. Ya, Kalau nggak bleber jangan nanti nih. bleber. Makanya tadi saya pertanyaannya, Mbak ini makeup jenis apa ya? Ini kan akan ada wudhu, disiram Iya. gitu. Makeupnya berarti dipilih yang khusus juga ya? Sebenarnya ya makeup harus waterproof juga, terus teknik. Gitu. Ini nih skill dipertaruhkan. Kena Iya, benar. air, ambiar apa enggak? Bener banget. Skillnya maksudnya banget. walaupun basicnya makeup waterproof, kalau misalnya aplikasinya salah itu bisa jadi nggak waterproof. Oh, boleh diceritain Boleh. kakak. Kayak banyak nih ya, kayak mau tahu ya. Jadi kalau misalnya pengaplikasian dari moisturizer ke foundation, itu tuh harus nunggu moisturizernya menyerap dan kering dulu. Jangan langsung dikasih Aplikasian, foundation gitu. Terus dari foundation ke bedak itu juga tunggu kering dulu. Jadi layer per layernya harus lebih bersabar. Iya, kalau jadi yang ibarat kata kayak semen deh ya. Iya, semen, nunggu kering dulu. Nunggu kering dulu, Iya. baru dia kokoh gitu. oke. Atau juga bisa juga dari racikan foundationnya. Jadi kita nih mua tuh banyak yang meracik. Apalagi jadi- untuk menentukan color tone yang dapat. Ya, gitu ya. benar. Sama ini kali ya, jenis kulit klien. Oh, oke. Tuh, misalnya Berminyak, kering. berminyak sama kering lah ya gitu. Kalau misalnya berminyak pastinya harus matte nih. Kalau si racikannya. kombinasi itu kan yang repot ya. Kalau kombinasi ya emang agak repot, tapi kalau misalnya kombinasi aku lihat dulu kalau misalnya emang dia lebih ke minyak, ya aku treatnya seperti minyak. Oke, diambil yang lebih dominan yang mana? Iya. Oke, kita sekarang akan compare ini dia untuk prosesnya akad waktu nikah. akad nikah, makeupnya Mbak Erina. Ini beda banget ya. Beda Iya, banget, banget. pangling sekali. Karena payasnya juga bikin pangling kan, sama alisnya. Alisnya tuh kemarin kita bahas ini Menjangan ya. jenis tanduk rusa, Iya. menjangan yang punya Menjangan. arti tersendiri juga ya. Iya. Jadi ngaruh banget. Tapi ini termasuk ya kalau makeup kawin atau adat ini memang lebih strong sih ya. Iya. Tapi ini masuk kategorinya strong, Ini strong menurut juga. aku bold sih. Oh, bold Nah, ya. karena kalau misalnya gini, aksesorisnya udah rame. Terus dia ada yang Prada tuh yang emas, serbuk Iya, emas iya. di pinggiran payasnya itu udah nonjol ya. Jadi kalau misalnya makeupnya dibikin terlalu soft, ya kalah dong. Gitu. Nanti orang fokusnya ke bagian payasnya. Iya, mukanya nggak kelihatan, terus jadi pucat. Oke, makeup ini jadi kayak bentuk tawuran ya. Tawuran. Ya kan, yang ini jangan Ini kuat, jangan ini berantem kalah. nih. Wah. Iya, jangan mau kalah. Jangan mau kalah, semua harus. Payas lo lebih nonjol. Oke, gua blush on, makeupnya gua harus lebih strong. Itu berantem nih mereka berdua. Jadi ya. harus bold semuanya ya, harus berani maju. Terus Kayak kita akan Spartan. compare lagi berikutnya nih, Nis. Ini berarti kapan ya? Tadi ya? Ini hari ini? Ini hari ini. Oh, ini hari ini. Ya. Ini live nih, gambar live ini. Coba kita lihat untuk makeupnya. Ini menurut kamu gimana nih? Yang pas sekarang ini ya. Yang sekarang. Nanti kita coba cari ada yang lebih zoom kah? Teman-teman boleh dibantu. Ada stok untuk gambar makeupnya Erina yang lebih dekat. Nah, iya. ini dia. Ini Seger sih, lebih seger seger. juga, Dia ini masih Oh, hitung ini bold lebih nggak soft ya? dibandingin yang tadi ya. Tadi Yang akad kan, beda. akad Oh iya beda. kental banget. Iya, ini lebih soft dari yang akad, kelihatannya sih gitu ya. Mana lagi tuh? Nah, untuk Mbak Erina ini, Oh, iya, ini lebih tipe wajahnya tipe seperti apa sih Mbak? Terus cara untuk shadingnya itu seperti apa? cabi ya menurut aku ya. Oh, Pipinya- round ya? Iya. Heeh. Jadi kalau aku pasti pasang shading tuh dari yang atas kuping sampai ke pokoknya bagian tulang pipi itu. Kayak gini yang biasa. Terus biasanya bagian sini aku kasih shading lagi. Jadi bukan di sini aja. Oh, bukan yang kayak jenggot gini Iya, ya? bukan. Tapi benar-benar dari sini nih segini-gininya dikasih shading nih. Gitu. Tujuannya hanya untuk apa ya, menyamarkan aja sih shadingnya. Dan Ini- itu bukan pakai yang coklat banget. Jangan, nanti kelihatannya jadi kotor. Oke. Pakai yang agak merah-merah gitu ya Mbak ya? Enggak, coklatnya kurang lebih kayak 2 ton di bawah warna kulit dia deh. Coklatnya. Oh, iya. Jadi iya, nggak yang iya, gelap iya. banget gitu Jadi ya? jangan- Jadi gelap kayak bronzer aja ya? Iya. Kalau misalnya shading yang coklat banget, coklat gelap gitu malah kelihatannya jadi agak kotor. Ini kalau coba kita agak mengingat, ini adalah makeup setelah di touch up ya istilahnya ya. Iya. Sebelumnya kan masih yang dodotan tuh pas saat di outdoor. Nah ini kurang lebih hampir mirip-mirip, cuman ini mungkin lebih dipertegas lagi kali ya. Tapi basicnya sama ya. Iya, Mukanya Erina ini Sama nggak Mbak yang Kahiyang terlalu hampir strong. sama juga tuh yang di belakangnya. Oh, iya, Beneran iya, loh iya. sama. Nah, tadi Mbak Masyita bilang kalau misalnya tipe muka Mbak Erina ini adalah tipe muka bulat. Bulat tuh masih boleh pakai highlighter nggak sih? Boleh banget. Justru Di mana aku kadang saja? kalau misalnya mukanya bulat itu, aku highlighternya aku tajemin lurus gini. Mohon Jadi- maaf, highlighter Oh itu iya, apa? highlighter. Highlighter itu apa?
apa ya? Buat Highlighter tuh menonjolkan gitu loh Kakak Ojib. Yang mengkilat-mengkilat Iya, itu. yang mengkilat-mengkilat itu. Yang di highlight. Oke. Iya, nah itu tuh aku bikinnya kayak bener-bener hampir lurus kali ya gitu. Jadi biar mukanya jadi lebih V. Jadi selain shading, aku tambahin lagi highlight yang bentuknya hampir V gitu. Nah, highlightnya itu di bawah shading. Kalau Ini Kakak Ojib highlight- kayaknya agak rooming ya. Iya. Saya coba memahami nggak apa-apa. Highlight itu di atas bedak malah. Oh. Jadi habis blush on, baru highlight gitu, ditaruhnya di sini nih ada tulang pipi nih. Nah itu arahnya. Oh ke iya bawah kayak sini. yang Mbak Kayak pakai aku. sekarang Iya, ya. Kayak aku. Iya menukik. Oh, menukik. Oke. Ini Mbak Erina pakai highlighter. Nggak kelihatan, nggak terlalu kelihatan kayaknya enggak ya. Nggak tahu sih. Nggak terlalu kelihatan ya kalau. Mungkin kita harus datang ke sana buat melihat makeupnya. Oh, Langsung kayaknya ya. kita emang harus ke sana deh Ojib. Tapi ini aku punya pertanyaan yang mungkin ini mudah-mudahan mewakili orang-orang awam ya. Kalau makeup pengantin itu apalagi di Indonesia identik dengan menor, Puasa. Oh, bukan. ya, tebel gitu. Nah, sebenarnya apa sih yang bisa kita masuk kategori makeup ini menor dan penyebabnya biasanya kenapa? Kalau menurut aku yang pertama itu dari foundation dulu ya. Foundationnya tuh warnanya kurang matching. Oh, kayak istilahnya kok mukanya Abu-abu. siang lehernya malam gitu ya. Aduh, Ojib bahasanya sopan sekali ya. Banyak yang terjadi di kalangan masyarakat masa kini. Iya, iya, iya. Mukanya Iya, siang, benar. lehernya malam. Iya. Ya mungkin yang kayak gitu sama karena tone warnanya nggak matching, jadi dia jadi kayak abu-abu gitu. Pasti pernah denger kan? Mohon maaf, jadi kayak buluk gitu ya Mbak ya? Iya. Niatnya mencerahkan kok mukanya abu-abu kok. Ini abu-abu kayak kehidupan ya, gitu. Nggak jelas sama orang hidupnya mau kemana Agak gitu ya. kelam gitu ya. Ya lo jangan dong ya. Terus udah gitu dari tadi foundation, terus bedak juga sama lah ya warna. Sorry, foundation itu lebih terang dari bedak. Kulit asli atau pilihannya gimana? Foundation lebih terang dari warna kulit Oke. pastinya. Bedak? Kalau bedak, aku biasanya sama dengan foundation. Sama aja dengan foundation. Terus dari bedak, terus dari blush on misalnya, bisa ada yang ada kan Kayak dulu- orang demam. Merah segini nih gitu dulu ya. tuh emang zamannya Oh, emang blush on zaman. demam. Oh, blush on Pernah. demam. Sampai Itu 2020. Oh, oke. 2019 Iya, 2020 ya. 19-20. Korea-koreaan gitu ya, iya, Mbak ya. yang bener-bener blush on-nya sampai bawah mata. Terus nyebrang. Ada yang nyebrang, terus itu Biar- warnanya bener-bener Jadi udah merah kayak orang demam nyebrang ada zebra crossnya nggak? Ada zebra cross. Oh iya oke. Ini terjadi ya Bapak Ibu semua di rumah. Ada pelikan Make up crossnya demam. juga, Kak Iya. Ojib. Ada pelikan crossnya, jadi kalau bisa. nyebrang nggak ketabrak mobil. Sekali aja digambarin ada nenek-nenek nyebrang, boleh ya Mbak ya? Boleh. Itu face make up, painting ya. make up demam itu juga salah satu yang bisa mempengaruhi make up ini menor apa enggak itu ya? Iya. Oke. Warna emang harus. blush on. Jadi ya intinya untuk jadi MUA itu nggak gampang pemirsa, gitu ya. Kayak hati, Nah, feeling. ini Mbak Masyita, ketika Mbak Masyita klien datang nih, pasti pingin lihat bare face dong. Iya. Nah, itu gimana cara menentukan kemudian kalau kata teman-teman saya, rekan-rekan yang MUA itu katanya jarak alis sampai sama mata juga itu ternyata menentukan. Ada orang yang jarak antara mata sama alisnya terlalu deket. Nah, kalau Mbak Masyita sendiri melihatnya seperti apa? Kalau aku ya, kalau misalnya orang datang nih, misalnya terus jarak alisnya deket nih sama mata, aku pasti izin, aku minta tolong izin untuk cukur alisnya yang bagian bawah. Jadi maksudnya jangan terlalu dekat ya, ntar kalau misalnya terlalu dekat, eyeshadow kita tuh nggak bisa nggak kelihatan gitu loh. Jadi cuman nyampe sini aja gitu eyeshadownya, karena alisnya udah di sini kan, nggak mungkin nabrak kan, gitu. Oh dikasih space, dikasih jarak. Harus dikasih jarak. Iya. Kayak hubungan ya, harus tetap ada jaraknya gitu kan. Nah, ketika Mbak Masyita melihat klien bare face nih, apa saja sih yang dinilai dari struktur wajahnya biasanya? Aku alis, terus tulang pipi, hidung, mata. Hampir semua ya, hampir semuanya. Ya, gimana ya? Jadi kayak dokter wajah ya dilihat. Pas ngelihat udah langsung kayak ke-scan gitu. Apa nih yang mau di... Kayak kalau ke dokter muka ya kayak dijudge jadi rasanya. Oke, Iya juga, tulang iya, pipi iya. kayak begini, ini harus kayak gini, ini harus Iya, kayak gini. iya. Semuanya ya harus menganalisa sedemikian biar sampai Iya. pengaplikasian makeup tidak salah, Betul. gitu kan? Oke. Dari pengalaman Mbak nih makeup selama ini gitu, yang paling challenging banget bentuk struktur muka seperti apa atau warna kulit yang seperti apa? Kalau warna kulit nggak ada masalah ya. Kalau struktur wajah ada yang alisnya beda. Bedanya tuh dalam artian yang satu lurus, yang satu melengkung. Ada yang kayak gitu. Jadi kalau kayak gitu yang lurus ada yang dicukur biar
mirip-mirip melengkung, yang melengkung dicukur ujung-ujungnya biar lurus. Gitu. Jadi bisa yang dicukur abis itu bisa sebelah Waduh. doang gitu. Ya mau nggak mau. Oh, jadi kayak kadal buntung ya? Iya. Ya bener. Itu susah tuh kalau udah ketemu alis yang beda banget. Berarti setelah itu Mbak Masyita harus bertanggung jawab dengan ngajarin kliennya ngalis. Alis. Oh iya benar. Tapi aku biasa ya. pasti aku info dulu ke klien aku gitu. Kak, ini alisnya beda banget. Aku bilang gitu. Kalau misalnya aku gini-giniin, nggak apa-apa nggak? Tapi gitu. kadang-kadang Mbak, walaupun ada beberapa orang yang memang struktur tengkorak lubang matanya itu tinggi sebelah atau Betul. beda sebelah Iya. gitu. Itu gimana sih cara tarik garis alisnya itu biar kita nggak ngikut? Kayak misalnya saya juga kayak gitu, terus ini tulang hidung agak bengkok walaupun sekarang udah dilurusin sih gitu. Iya. Itu gimana cara ngakalinnya? Kalau alis ya, aku biasanya pertama ikutin dulu nih si tulangnya. Aku gambar, sesuaiin dulu deh. Aku gambar nih dua-duanya. Terus habis itu tinggal di concealer. Jadi dihapus. Misalnya yang sebelah sini kan aku ikutin tulang, dia turun. Gitu kan. Iya. Sedangkan yang sebelah sini udah bagus nih, udah cakep, naik. Jadi yang kiri sini aku concealer bagian bawahnya, dihapus dulu. Ntar aku bikin ulang biar ngikutin, seenggaknya mirip deh sama yang kanan. Oh, Gitu. oke. Memang ada tuh yang kayak gitu, yang maju, lebih maju kiri, kanannya lebih mundur gitu, ada kayak gitu. Oke, ini challenging sekali ya, profesi sebagai MUA ini bukan kaleng-kaleng ya. Iya. Jangan kayak gampang, bukan kayak mewarnai buku TK gitu, nggak Oh, gitu iya. sayang. Atau sayang mata semua. ditemin ya kan, Iya. alis ditemin. Waduh. Semuanya hitam lama, mukanya semua dihitemin aja gitu kan. Oke, kita masih akan ngobrol panjang mengenai, terutama sekarang fokusnya make up. Lengkap sekali deh, mulai Iya. kebaya, ini lengkap deh pokoknya. Dan sampai malam, tapi kita izinkan break sebentar. Jangan kemana-mana, tetap di I Celeb, Takdir Sang Kaisang.